Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Akademika Arif of Law bersama saya, M. Arif Amrullah. Tema kita kali ini mengenai prinsip vicarious liability dalam KUHP 2023 yang akan saya sampaikan dalam dua sesi. Pertama, perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP lama hanya mengenal orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana. Sedangkan korporasi bukan sebagai subjek hukum pidana. Namun, dalam perkembangannya, hukum pidana di luar KUHP seperti undang-undang tentang tindak pidana ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 DRT 1955 telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana. Demikian juga dalam KUHP 2023. Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP 2023 karena terkait dengan kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi, dan perdagangan, terutama di era globalisasi, serta berkembangnya tindak pidana yang terorganisasi, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, sehingga subjek hukum pidana tidak dapat lagi dibatasi hanya pada manusia secara alamiah, melainkan mencakup pula korporasi. Korporasi dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dan dapat pula memperoleh keuntungan dari tindak pidana. Dengan dianutnya korporasi sebagai subjek hukum pidana, hal itu berarti bahwa korporasi baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian, dengan dianutnya pertanggungjawaban pidana korporasi dalam buku 1 KUHP 2023, maka pertanggungjawaban pidana korporasi yang semula hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu di luar KUHP 2023, akhirnya berlaku juga secara umum untuk tindak pidana lain baik di dalam maupun di luar KUHP 2023. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan, bagaimana menentukan kesalahan korporasi? Kesalahan korporasi diidentifikasi dari kesalahan pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, artinya yang mempunyai kewenangan untuk mewakili korporasi, mengambil keputusan atas nama korporasi, dan mempunyai kewenangan menerapkan pengawasan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana dengan menguntungkan korporasi dalam lingkup usaha atau pekerjaan tersebut, termasuk pengendali korporasi, pemberi perintah, dan penerima manfaat. Namun, suatu catatan penting yang perlu saya sampaikan, karena ini terkait ada istilah subjek hukum pidana dan subjek tindak pidana. Dalam penjelasan umum buku ke-1 angka 5 tersebut terdapat istilah subjek hukum pidana dan subjek tindak pidana. Istilah korporasi sebagai subjek hukum pidana dan korporasi sebagai subjek tindak pidana memiliki makna yang berkaitan erat, namun ada sedikit nuansa yang bisa membedakannya. Makna korporasi sebagai subjek hukum pidana mengacu pada pengakuan bahwa korporasi adalah entitas yang secara hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. Korporasi sebagai subjek hukum pidana mengacu pada kapasitas umum untuk dikenai hukum pidana. Selanjutnya, makna korporasi sebagai subjek tindak pidana lebih spesifik menunjukkan bahwa korporasi adalah pihak yang dapat melakukan tindak pidana. Artinya, korporasi dapat menjadi pelaku dari suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana. Para sahabat akademika, salah satu keunggulan dalam KUHP 2023 adalah diaturnya vicarious
liability sebagaimana tema dalam video ini. Penjelasan pasal 37 huruf B menegaskan bahwa ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban pengganti atau vicarious liability yang menentukan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya. Misalnya, pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya. Asas tiada pidana tanpa kesalahan tetap merupakan salah satu asas utama dalam hukum pidana. Namun, para sahabat akademika, dalam hal tertentu sebagai pengecualian dimungkinkan menerapkan asas mutlak, strict liability, dan asas pertanggungjawaban pengganti atau vicarious liability. Dalam hal pertanggungjawaban mutlak, pelaku tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur tindak pidana perbuatan pelaku. Nah, sedangkan dalam pertanggungjawaban pengganti atau vicarious liability, tanggung jawab pidana seseorang diperluas sampai pada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya dalam batas perintahnya. Demikian, para sahabat akademika, seberkas informasi mengenai vicarious liability yang diatur dalam pasal 37 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Salam akademika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.